Hari ini Rabu 9 Desember 2020 dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 224 kabupaten dan 37 kota di 9 provinsi di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana situasi pemilihan kepala daerah di tempat pemungutan suara, saat ini kita telah terhubung dengan reporter kami Andrew Pakpahan dan juru kamera Serolino Lamba. Silakan Andrew dengan laporan Anda. Ya, Imam Prisil dan juga pemirsa, betul sekali hari ini 9 Desember 2020 diadakan pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah yang serentak dilakukan di 224 kabupaten dari 9 provinsi di Indonesia. Seperti di tempat saya berada saat ini, yaitu di Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, di mana ada 225 warga yang akan menggunakan hak pilih mereka dan melakukan pencoblosan di TPS yang ada di belakang saya ini. Dan tentunya pilkada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pilkada tahun ini diadakan di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya ada beberapa penerapan peraturan baru seperti pemilih wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum melakukan pencoblosan, dan pemilih juga harus antri di luar tempat pemungutan suara atau TPS dengan menjaga jarak aman minimal 1 meter, serta pemilih harus melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum melakukan pencoblosan. Namun selain protokol kesehatan 3M tersebut, ada beberapa prosedur ataupun peraturan baru yang harus wajib dilakukan oleh para calon pemilih. Untuk mengetahui apa saja prosedur baru tersebut, saat ini saya telah bersama Bapak Abdurrahman selaku Panwaslu dari Kelurahan Perigi Baru. Selamat pagi Pak Abdurrahman, apa kabar Pak? Baik Pak, selamat pagi juga. Oke Pak, ini bisa diceritakan apa saja peraturan atau prosedur baru yang wajib dilakukan oleh warga saat melakukan pencoblosan Pak? Ini untuk prosedur yang terbaru dari teman kita dari KPU, itu yang pertama adalah tentang protokol kesehatan COVID-19 ya Pak. Jadi selain ada aturan-aturan yang harus menerapkan protokol kesehatan, para pemilih juga dari rumah dihimbau untuk membawa masker sendiri, untuk membawa ballpoint ya. Kemudian dari teman-teman KPPS di sana juga nanti ada dibekali peralatan-peralatan yang mana jika ada di daftar pemilih itu yang memang menjadi pasien COVID-19 di area atau yang terdaftar di TPS tersebut gitu Pak. Kemudian juga selain itu di sini juga selain ada prosedur dari pemerintah yang mengharuskan atau mewajibkan dengan protokol kesehatan, kita juga dari teman-teman KPU itu sudah ada yang namanya prosedur baru seperti Sipangsi yang mana diproduk oleh dari Kota Tangerang itu sendiri. Dan kemudian juga ada yang namanya Sirekap. Sirekap itu dari KPU Republik Indonesia dari pusat sendiri, seperti itu Pak. Baik, itu prosedur yang harus dilakukan ya bagi warga yang ingin melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilih mereka. Bagi lansia ataupun disabilitas, apakah ada syarat khusus atau mungkin ada peraturan tersendiri bagi mereka Pak yang harus dilakukan mereka untuk pencoblosan di TPS ini? Untuk lansia yang memang masih dikatakan normal, itu mereka tetap datang ke TPS. Kemudian kita hanya memperhatikan, kemudian memang kalau memang misalnya memang perlu dibantu jalannya ke bilik suara, itu mungkin nanti akan dibantu oleh anggota KPPS. Kemudian kalau untuk memang mereka yang mohon maaf kurang normal, seperti misalnya tunanetra atau apa, kemungkinan nanti ada pendamping. Pendamping itu terutama kita utamakan itu dari saudara kandung mereka yang memang mereka percaya dan kita yakini bahwa itu memang benar-benar saudara kandungnya untuk mereka mencoblos dalam pilkada serentak tahun 2020 ini. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Saya dengar juga di daerah Kelurahan Perigi Baru ini juga ada warga yang terjangkit oleh COVID-19. Nah, bagi warga yang saat ini melakukan isolasi mandiri karena terjangkit COVID-19, apa yang dilakukan oleh petugas KPU agar hak pilih mereka juga tetap digunakan? Apa, Pak? Siap. Jadi sebelum pelaksanaan dari pemungutan suara ini, tentunya petugas KPPS itu sudah menyampaikan
C6 pemberitahuan, kemudian juga tetap mengingatkan 1 hari sebelumnya untuk mencoblos. Adapun mekanisme yang dilaksanakan oleh teman-teman KPPS ini adalah jemput bola. Jadi KPU sudah menyiapkan APD, ya, kemudian lengkap dengan protokol kesehatan untuk si KPPS yang didampingi oleh pengawas TPS, para saksi, ya. Kemudian juga tetap menyediakan alat-alat prokes untuk si pencoblos tersebut atau si pasien tersebut. Didatangi ke rumah atau ke kediaman si pasien tersebut untuk mencoblos seperti itu, Pak. Jadi jemput bola. Oke, baik, jadi melakukan jemput bola atau memberikan hak pilihnya ke orang-orang yang terjangkit positif COVID-19. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Abdurrahman. Selamat kembali bertugas, Pak. Terima kasih. Ya, Imam Prisil dan juga pemirsa, diharapkan dengan adanya protokol kesehatan yang wajib dilakukan oleh warga, semoga pilkada tahun ini di tengah pandemi dapat berjalan dengan baik dan aman tentunya dari penularan COVID-19. Demikian yang bisa kami laporkan dari Tangerang Selatan. Kembali ke Imam dan Prisil di studio. Ya baik, terima kasih Andrew Pakpahan dan juru kamera Serolino Lamba telah melaporkan langsung dari lokasi pemilihan di kawasan Tangerang Selatan.